Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Nusa Tenggara Timur, merespon kerusakan hutan bakau di pesisir Kelurahan Oe Sapa Barat, Kota Kupang. Menurut Walhi, fenomena ini merupakan maladaptasi iklim. Karena adanya upaya pemerintah menjaga area pesisir dengan pembangunan sistem pemecah ombak. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur membenarkan rusaknya hutan bakau di area pesisir Kelurahan Oe Sapa Barat, Kota Kupang, akibat dari pembangunan pemecah ombak di wilayah utara pantai. Menurut Walhi, upaya yang dilakukan pemerintah ini merupakan maladaptasi iklim, karena justru menyebabkan kerentanan terhadap ekosistem hutan bakau yang ada di pesisir pantai. Kita melihat pembangunan jogging track, pembangunan pemecah gelombang ini kemudian dia berdampak pada pengerusakan mangrove sekitarnya, atau kemudian dia berdampak pada akses secara sosial dan lain sebagainya. Tentu poinnya itu tidak dalam rangka kemudian dia berdampak pada peningkatan kapasitas alam, tapi kemudian dia menambah kerentanan-kerentanan baru. Nah, kami di Walhi ketika ada proyek-proyek pemerintah yang kemudian dia berdampak pada peningkatan kerentanan wilayah, misalnya seperti tadi pengerusakan mangrove, ini yang kami sebut sebagai maladaptasi. Rusaknya hutan bakau harusnya menjadi perhatian seluruh masyarakat dan pemerintah setempat. Dengan melakukan pengkajian yang lebih mendalam dan inovasi yang dilakukan akan lebih mengedepankan pelestarian lingkungan hidup, khususnya keberadaan hutan bakau di pesisir wilayah NTT. Saya pikir pemerintah perlu melihat betul kajian, kalau di Undang-Undang PPLH itu sebutnya kajian daya tampung daya dukung lingkungan. Kemudian dari responsif bencana, misalnya pembangunan yang punya perspektif bencana, perspektif untuk merespon krisis iklim dan lain sebagainya. Pemerintah harus bisa men-tracking soal daerah-daerah rentan, baik itu wilayahnya juga dengan situasi sosial. Hutan bakau memiliki peran yang sangat penting sebagai benteng alam yang melindungi pesisir dari erupsi dan serangan gelombang besar. Akar-akar yang kuat membantu menjaga stabilitas tanah di sekitar garis pantai. Pepohonan yang tumbuh berperan dalam menyerap air dan memperlambat aliran air pasang, sehingga dapat membantu mengurangi risiko banjir di daerah pesisir pantai. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Nusa Tenggara Timur, menggelar Festival Lingkungan Hidup untuk menanggapi persoalan lingkungan di Nusa Tenggara Timur yang masih belum terselesaikan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Nusa Tenggara Timur menggelar Festival Lingkungan Hidup di Jalan Bung Tomo 3, nomor 8, Kota Kupang. Kegiatan ini bertujuan melindungi, memperkuat, dan memperluas wilayah kelola rakyat serta mencegah krisis ekologi. Acara ini melibatkan Yayasan SIP Indonesia, Pikul, dan Badan Perancangan Pembangunan Daerah. Pemerhati lingkungan bersama warga membahas dampak energi terbarukan, tata kelola sampah, dan ketahanan pangan. Secara kebijakan kita bisa cek di Permen ESDM tentang mineral kritis. Kurang lebih ada 37 mineral kritis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya itu adalah mangan. Mangan ini jadi bahan baku pembuatan energi baru terbarukan. Yang kalau lihat dari sisi hulu itu tidak pernah ada cerita soal pertambangan yang kemudian dia ramah lingkungan. Rusi Junior Nugroho, manajer area Yayasan SIP Indonesia Cabang Kupang yang menjadi salah satu pemantik diskusi, berharap melalui kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan yang menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pelestarian alam. Output yang kita inginkan kemudian kita bisa menjadi satu rumusan yang itu bisa menjadi policy brief gitu, yang kita berikan ke pemerintah sebagai referensi kebijakan. Menjaga alam merupakan salah satu upaya penting untuk kelanjutan hidup manusia. Alam yang rusak pastinya akan membawa dampak yang buruk bagi manusia. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Bupati Belu, Dr. Agustinus Taulin, menggelar pencanangan nomor rumah masyarakat di Kelurahan Lidak, Atambua Selatan pada Selasa 18 Juni 2024. Kegiatan ini juga digelar dengan pengobatan gratis kepada warga sekitar. Berikut
informasi selengkapnya. Kunjungan Bupati Belu Dr. Agustinus Taulin bersama jajaran di Kelurahan Lidak Atambua Selatan kali ini untuk pencanangan nomor rumah sekaligus mensosialisasikan kartu identitas digital kepada masyarakat. Taulin menjelaskan penomoran rumah sangat penting bagi masyarakat, terutama terkait dengan surat menyurat dan tempat domisili warga sebagai penguat pengenal dalam kartu identitas. Yaitu penataan penomoran rumah atau launching penomoran rumah di Kelurahan Lidak, dan kegiatan ini juga sosialisasi juga dan untuk digitalisasi juga. Seluruh warga yang hadir, Taulin menyebut sosialisasi seperti ini juga akan diterapkan seluruh kecamatan di Kabupaten Belu. Selain itu, pemerintah Kabupaten Belu juga mendatangkan beberapa dokter dan perawat untuk memeriksa kesehatan dan pengobatan secara gratis. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Orang Muda Katolik Katedral Atambua menggelar ajang turnamen futsal. Informasinya usai jeda.